Kok belum tidur? Daripada mikirin postur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. Biar iman kita subur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan Injil untuk esok hari, hari Rabu, Pekan Biasa, ke-19. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, frater, wah ini bacaan Injil buat besok ini bagus sekali nih frater nih. Ini bicara soal kekuatan komunitas. Kekuatan komunitas yang mampu memberikan penyembuhan. Dan juga kekuatan komunitas yang mampu menyatukan doa-doa kepada Tuhan. Saya punya pengalaman dulu frater mengaplikasikan apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil besok ya. Kalau ada orang yang salah, pertama-tama jangan langsung diumbar-umbar. Jangan langsung viralkan. Ya, kadang-kadang kita tuh tahu ada orang salah nih. Kita tahu nih tetangga kita misalnya buat curang nih. Kita harusnya kan kalau menurut Yesus nih langsung ngomong ke dia, kamu salah. Tapi yang kita ngomongin apa? Kita ngomong ke tetangga yang lain. Tahu nggak si A kemarin habis ini malah makin rusuh ya. Jadi bukannya kita menyembuhkan dia, tapi malah justru kita makin menjerumuskan dan menjatuhkan orang yang bersalah. Dulu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih frater, waktu saya frater seperti Frater Wilson ini, saya topnya itu, tahun orientasi pastoral itu saya di seminari. Ya, berhadapan dengan 20, 30, sampai 60 anak ya, anak SMA gitu. Satu angkatan biasanya ada yang 10 anak, ada yang 20 anak. Dan biasanya di antara 10 dan 20 itu ada 1-2 orang yang jadi duri dalam daging. Satu yang ini duri dalam daging betul nih. Jadi saya bingung ini anak tujuan di seminari, tinggal di seminari itu mau jadi pastor, apa mau jadi penjahat, apa mau jadi apa. Karena Yesus bilang, tegurlah dia di bawah 4 mata. Saya memang waktu itu mengambil langkah, saya berjumpa dengan dia pribadi dengan pribadi dalam konteks kolokium ya. Satu-satu ya, kan biasa ada begitu frater ya. Kolokium kita ngobrol 4 mata, memberitahukan apa yang harus dia perbaiki, apa yang sudah bagus perlu dikembangkan. Nah, untuk satu anak ini yang duri dalam daging itu saya jembrengin. Kamu itu tuh ya, saya heran kamu tuh di seminar itu tujuannya apa sih? Bukannya malah menumbuhkan mengembangkan talenta, malah ngerusuhi teman-temannya. Pak Mukti, ini saya catat kamu nih, kemarin kamu tempat pagar kan, kamu nggak tahu aja saya ngeliat nih. Wah. Kamu kemarin kerokok kan, wah, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada orang yang keras kepala, yang batu, yang ketika udah kita bilangin, dia nggak mau terima. Enggak, Romo, enggak frater gitu.
Nah, Yesus bilang kalau udah dia nggak mau mendengarkan, panggil 2 orang 3 saksi. Betul, waktu itu saya cross check dengan teman seangkatannya, betul nggak? Orang ini dulu waktu itu pernah lompat pagar. Saya minta kejujuran, kadang-kadang teman-teman itu pengen belain temennya, ngumpet-ngumpetin kejahatan temennya. Saya bilang, saya minta jujur sama kamu. Kalau kamu nggak jujur, kamu kena juga, saya bilang gitu. Akhirnya temennya jujur. Iya, frater, dia kemarin lompat pagar. Kenapa kamu nggak bilang ya? Jadi ada saksi yang memperkuat bahwa memang orang ini salah. Udah saya bilang begitu juga, masih nggak mau berubah. Akhirnya saya buat apa? Akhirnya saya cerita kepada romo pembimbing saya, rektor pada waktu itu. Saya cerita, memberi catatan, laporan, dan akhirnya anak ini dibahas pada waktu kenaikan kelas. Sebetulnya kita tuh kalau jadi pamong itu suka nggak tega buat ngeluarin ngeluarin anaknya, karena kan panggilan itu susah dicari ya. Tapi gara-gara anak ini kita pikir apakah dia harus dilanjutkan panggilannya, tetapi kok dia mengaku sebagai orang yang terpanggil, kok tidak menampakkan ciri khas orang yang terpanggil. Akhirnya kita rapat, gimana nih, mau dilanjutin apa enggak, atau kita silahkan cari panggilannya di luar aja dulu, kalau memangnya nanti di luar terpanggil lagi ya masuk lagi gitu. Akhirnya ketika kita bicara-bicara diskusi ya dengan berat hati kita keluarkan itu anak. Baru kelas 0 tuh, dia waktu kelas 0, kelas KPP baru naik kelas 1 ya. Itu susah itu ngeluarin orang gitu. Karena memang ya gimana ya, susah juga. Ya saudara-saudara yang terkasih, itu pengalaman saya dan mungkin Anda juga bertanya-tanya ya, kalau begitu kan lama-kelamaan panggilan itu akan semakin dimurnikan. Frater waktu masuk berapa orang, Frater? Saya 77 KPP Romo. 77. Ya. Sekarang yang masih lanjut? Tinggal 15 kurang lebih. 77 tinggal, masih 15 bukan tinggal ya. Masih 15 yang masih berjuang ya. Masih. Kalau saya dulu 26 orang masuk KPP. Yang jadi Romo 4 orang saja. 4 orang saja. Jadi memang komunitas itu penting ya. Bisa menyembuhkan dan juga bisa mendukung perjalanan rohani kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, frater, mari kita renungkan bagaimana cara-cara kita selama ini untuk berkomunitas. Ketika kita melihat orang yang bersalah, ketika kita melihat orang yang tidak sesuai dengan jalan yang seharusnya. Cara seperti apa yang kita pakai untuk menegur dia? Apakah kita mengikuti cara yang Yesus anjurkan, atau kita mengikuti cara yang kita ingini, semakin diviralkan atau semakin menjerumuskan dia ke dalam lubang yang tidak baik. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup hari kita pada malam hari ini dengan berdoa tobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan istirahat kita malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur. Selamat istirahat.